Gitu. Kalau butuh materi monggo di-scan barcode-nya, nanti bisa langsung tentu ini nama-namanya. 300 itu adalah jumlah minimal. Itu berarti sudah keputusan dan nanti kami dari Capil akan datang. Jadi kan bersurat ke Capil, nanti kami akan datang untuk perekaman. Jadi pada akhirnya kita munculkan nanti KTP biar adik-adik bisa ikut pilihan. Terima kasih. Monggo selanjutnya dari jumlah syarat pendidikan TPS khusus nanti pada Januari mendatang apakah tetap dimintai data? Nah, yang kedua, bagaimana skema mengurusi A5 Pak? Apakah santri yang bersangkutan harus pulang ke daerahnya atau tidak, atau bisa dilakukan atau gimana? Soalnya nanti pertimbangannya kalau sama-sama santri itu tetap pulang, kan lebih baik enaknya pas hari H disuruh pulang liburan aja gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. sekalian. Kalau tidak ada surat permohonan, berarti KPU tidak akan mendirikan TPS di lokasi pondok pesantren manapun. Kalau ada baru KPU mendirikan dengan syarat tadi, satu, pihak pondok pesantren menunjuk salah satu pejabat dan mengirimkan daftar nama minimal 300 daftar nama. Permohonan atau pengiriman pemilih-pemilih atau santri dengan format diberikan. Nanti Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai pejabat oleh pondok pesantren akan sering didatangi oleh BPK, BPS atau KPU untuk menanyakan kebenaran santri itu ada di situ, syaratnya lengkap membawa, syaratnya adalah KTP dan KK, dilihat usianya sudah mencukupi. Kalau yang sudah mencukupi pasti akan ditanda. Untuk perubahan ini tetap akan terjadi karena pendataan itu tidak hanya di bulan Januari. Ini terus berjalan, jadi tetap nanti ada proses penetapan DPS juga di situ ada penambahan, juga ada pengurangan. Kalau memang ditemukan baru, kita akan masukkan selama belum menjadi DPT atau daftar pemilih tetap. Jadi setiap proses ini masih bisa dimungkinkan untuk melakukan perubahan. Tidak hanya Januari. Sementara kalau kita konsen di santri itu kan ada juga di tahun 2024 itu sudah tidak menjadi santri. Bisa terjadi, memungkinkan terjadi seperti itu juga. Ada juga yang baru menginjak di sebelum BPT, dia sudah 17, jadi dimasukkan dan KTP dan KTPL tetap bisa berubah. Tapi di awal di Januari itu harus menyerahkan 300 nama. Karena salah satu syarat tadi adalah minimal jumlahnya ada satu TPS bersifat 300 lebih. Permohonan pengiriman nama minimal 300. Kita serahkan surat permohonan dengan ke KPU RI. Nanti turun surat keputusan, baru kita mendirikan TPS lokasi khusus di pondok pesantren. Oke, selanjutnya alur pemutahiran data. Kalau ini adalah alur proses kita dari bulan Januari sampai Juni 2024. Ini adalah alurnya dari mulai sinkronisasi, penghitungan, dan ini tadi yang saya katakan bahwa masih tetap bisa ada kesalahan. Katakanlah ada salah ketik nama, ada salah ketik penulisannya jika ini bisa juga akan diubah juga. Ada salah ketik alamat, status, dan juga jenis kelamin. Karena salah dibebas nanti itu ada jenis kelamin.
Oke, selanjutnya ini adalah persiapan perbedaannya DP4 reguler sama DP4 di lokasi khusus. Kalau DP4 reguler itu kita dapat dari Kemendagri langsung melalui KPU RI. Kalau dulu Capil itu, Capil masih ada data lengkap, bisa melihat nama-nama. Kalau itu tidak bisa dimakan. Jadi Capil daerah tidak bisa. Jadi kita harus menunggu nama-nama dari KPU RI sampai hari ini belum dikirim. Kalau di lokasi khusus DP4-nya itu kita dapat dari permohonan PJ pejabat lokasi khusus dan dari pejabat. Bedanya di situ. Kalau reguler kita dari kementerian, Kemendagri. Kalau lokasi khusus dari Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai pejabat oleh Pondok Pesantren. Topik pemilih topik DPS, topik ini dimulai di Januari pertengahan. Jadi nanti ada topik, kalau topik ini di reguler itu datang dari rumah satu ke rumah yang lain, petugasnya datang topik. Kalau topik di reguler, kalau di update pemilih kalau di lokasi khusus itu hanya mendatangi pejabat yang ditunjuk update-nya. Kalau di biasa itu datang ke rumah-rumah, kalau di lokasi khusus itu cuma menghubungi pejabat yang ditunjuk, pejabat yang disetor ke KPU. Nah, DPSHB pemilih menyampaikan tanggapan dan masukan. Ini katakanlah ada persoalan nama dan sebagainya. Kalau di TPS lokasi khusus, update pemilih dikirim oleh pejabat. Jadi kita menghubungi pejabat, tidak langsung ke pemilih. Nanti pejabat nanti harus siap, katakanlah ada salah nama, berarti kita ajuannya nama itu yang benar ada di KTP, jadi harus ada fotokopi KTP. Yang DPSHB sampai ke DPT, pemilih menyampaikan tanggapan dan masukan, pemilihnya sendiri yang menyampaikan, yang bersangkutan sendiri yang terdaftar di DPT yang menyampaikan. Tapi kalau di TPS lokasi khusus, kejam kembali lagi ke yang ditunjuk. DPTB juga seperti itu, pemilih yang mengurus DPTB. Kalau di lokasi khusus, update pemilih dikirimkan pejabat ke KPU Kota, garis BPK atau BPK. Kemudahannya di sini, update pemilih yang menggunakan DPTB. Katakanlah ada santri yang tidak terdaftar di DPT lokasi khusus, pejabat yang berwenang bisa mengakomodir, bisa menjadikan satu pemilih lalu dikirimkan ke KPU Kabupaten Magelang. Jadi benar-benar pejabat ini yang nanti bertanggung jawab di kesemuanya. Kalau di pendataan biasa itu pemilihnya sendiri yang datang ke KPU atau melakukan tanggapan. Harus TPS lokasi khusus adalah pejabatnya. Next, ini adalah tahapan KPU dalam pendataan. Di awal adalah Jumat 14 Oktober sampai Selasa 7 Maret. Proses 14 Oktober ini dilakukan oleh KPU RI yang menerima data dari Kementerian Dalam Negeri. Sampai 7 Maret di setelah 14 sampai 7 Maret ini ada copling. Kalau pemilih reguler, kalau pemilih biasa kita datangi dari rumah ke rumah oleh petugas PPDB. Sementara kalau di TPS lokasi khusus kita mendatangi pejabat. Karena nama-nama sudah ada di pejabat, nama dan syarat sudah ada di pejabat yang ditunjuk oleh Pondok Pesantren. Ini adalah tahapannya. Terakhir adalah lalu pemilu itu di 14 Februari 2024 itu hari H.
Kalau pemilu adalah bagi 14 tahapan terakhir DPT, di situ adalah penetapan pemilih tetap. Daftar pemilih tetap sudah ditetapkan dan tidak ada penambahan, juga tidak ada pengurangan, kecuali ditemukan ada kesalahan di saat pendataan dan ada bukti terlampir baru bisa mengurus pemilu. Kalau untuk presiden putaran kedua sampai 25 April.